Selamat pagi menjelang siang semuanya. Hari ini tim Club akan merepresentasikan Building House yang sudah kami siapkan beberapa waktu terakhir kepada teman semuanya. Presentasi ini sudah kami kemas secara padat. Tujuannya agar visualisasi dari Club itu tersampaikan, positioning dari Club itu bisa sampai ke benak-benak teman-teman semuanya. Nah, as a team ada saya, Stephanie Natasha, Ada saya, Sri Tristan Tias. Saya Brenda Kristiana. Saya Nadesi Fitriani. Kita langsung masuk ke background pembuatan Club. Oke, dari analisis yang saya lakukan, menitikan data pada agregat kependudukan Kota Depok, di mana Kota Depok ini mengalami peningkatan jumlah migrasi datang sebanyak 21.221 penduduk di kuartal pertama tahun 2023, dan di kuartal keduanya bertambah juga sebesar 31.773 penduduk. Artinya, Kota Depok ini penuh dengan para pendatang dari luar kota, yang dimana mempengaruhi juga ke area potensial Depok ini, dimana menurut 99 Group Property Outlook 2023, Kota Depok ada di tingkat 4,7% year on year peningkatannya, pertumbuhannya sebagai area yang potensial di sektor properti tersebut. Nah, dari data-data ini kita lihat bahwa kita punya pasar untuk membangun loft gitu, ada di tengah-tengah Kota Depok gitu. Dan permintaan akan kos-kosan ini juga nantinya akan meningkat sebanding dengan data-data yang sudah sebelumnya dibawa. Kita masuk ke aspek pasar dan pemasaran. Prospek pasar. Nah, di sini kita bisa lihat bersama data permintaan dari pdit.kemendikbud.co.id bahwa pada setiap tahunnya di 4 tahun terakhir termasuk tahun 2024 ini, jumlah mahasiswa itu sangat meningkat secara signifikan. Mungkin kita bisa spesifikasikan di tahun 2023 dan 2024, gap yang ada untuk jumlah mahasiswanya itu cukup terlihat. Nah, maka dari itu kita bisa masuk, kita lihat ada pasar di sini, ada peluang untuk kita menghadirkan cloth. Jadi kita menawarkan cloth dengan lokasi yang strategis, yang dekat, dan kita juga menawarkan akses-akses yang dari segmen kita itu terdekat gitu. Contohnya ada akses makanan seperti Alfamart, CFC, dan juga Chinese food, akses transportasi seperti KAI, akses kesehatan juga ada seperti Kimia Farma Apotek, dan juga ada rumah sakit UI. Itu rumah sakit yang paling dekat di antara lokasi kami. Nah, sejujurnya Club itu memang optimis dalam penjualannya, jadi kami proyeksikan penyewaan kami itu tersewa seluruhnya sebanyak 10 kamar kos, dan nantinya akan memberikan profit kepada kami secara jangka panjang. Nah, apapun yang saya katakan tadi sebetulnya tidak luput Club itu dari persaingan. Contohnya aja ada Kos Fast Track, ada Kos Putri, ada Asrama, itu yang dekat dengan lokasi yang sebenarnya menawarkan fasilitas yang cukup familiar sama Club. Tapi kita nggak fokus sama kelemahannya itu, kita fokus ke gimana Club bisa diferensiasi dari kos-kos yang ada di sekitar lokasi tersebut. Jadi kita bisa tetap ongoing, kita bisa tetap bersinar di antara segala kos yang semakin hari semakin banyak. Kita masuk ke analisis pemasaran, kita masuk gimana Club benar-benar face ke pasar yang udah ada sebelumnya. Pertama kita pakai marketing mix, kita harus tahu dulu Club itu bentuknya seperti apa. Dari produk, kita menyewakan kamar kos dengan fasilitas ada kamar mandi dalam, dan total ada 10 kamar. Di bagian atas bangunannya juga dilengkapi rooftop, dan mungkin untuk produk ini akan dijelaskan lebih detail lagi di aspek teknis. Kedua price, kita bandrol cost Club ini senilai 2,5 juta per bulan untuk setiap kamarnya. Untuk place, kita ada di Jalan Haji Koja 1 Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Ini dekat sekali dengan Universitas Indonesia, dengan Gunadarma, dengan perseroan-perseroan yang ada di sekitar lokasi. Terus kita ada promotion, kita lewat digital web promotion, contohnya kayak ads di sosial media.
Google, Instagram, dan yang selalu booming untuk mencari-cari kos itu ada juga X. Selain itu kita juga bisa melakukan partnership dengan mitra yang bersangkutan. Contohnya Money Cost atau Rumah 1 dan 3 itu kita bukan advertisement tapi kita memasukkan cloth di aplikasi tersebut. Selanjutnya ada SPP atau Segmentation Targeted Positioning. Jadi love mates mana yang kita targetkan untuk cost cloth ini. Untuk segmentasinya dari demografis itu kita targetkan ke perempuan karena di cost itu nggak mungkin ada 2 gender, jadi kita hanya perempuan dan laki-laki. Dan kebetulan kita juga perempuan, usianya 18 sampai 35 tahun. Why? Karena target kita adalah mahasiswa serta pekerja muda yang dinamis dan aktif yang memang ada pasarnya di sekitar lokasi tersebut. Terus psikografis itu kita standarkan gaya hidup profesional. Apa itu gaya hidup profesional? Gaya hidup profesional itu kita ibaratkan seperti kita memberikan space ke clothmates untuk mereka di hunian itu, di dalam kaos itu fokus sama kerjaannya mereka, jadi nggak ada hal-hal yang annoying, nggak ada hal-hal yang mengganggu mereka mau dari luar ataupun dari dalam cloth tersebut. Terus ada geografi, kita balik lagi tadi lokasi strategis, aksesibilitas yang kita tawarkan itu mudah dan sangat terjangkau. Next itu ada di targeting. Nah ini targeting kita untuk mahasiswa dan pekerja muda di sekitar lokasi cloth. Terus positioning yang dari tadi juga sedang saya lakukan, yaitu kita berfokus untuk menciptakan hunian yang eksklusif gitu untuk mendukung peningkatan kualitas hidup clothmate. Jadi kita mau clothmates ini secure secara keamanan karena di situ ada operational staff kita yang siap untuk emergency. Terus ada CCTV dan juga ada fasilitas lainnya. Next ada key activities, of course kita menyewakan kamar kos. Jadi aktivitas kita itu seputar penyewaan kamar kos. Key resources kita ada high quality property buildings, kita ada operational staff, kita ada izin seal, kita juga ada boarding management system yang baik, yaitu ada COO, CMO, dan CFO. Key partners kita partnership with near university, itu contohnya kayak kita melakukan partnership sama BEM atau HIMA atau Senat untuk cloth itu masuk di postingan sosial media mereka untuk kos-kos yang terdekat. Terus next kita juga partnership with Mommy Cost Apps. Untuk cost structure kita di fixed costnya kita ada furniture and building. Untuk variable costnya kita ada maintenance, cloth, of course. Kita ada gaji untuk operational staff kita dan advertisement untuk marketing kita. Revenue stream kita hanya mendapat pendapatan dari boarding room rental payments every month. Nah, ini adalah penentuan luas besaran kos. Jadi kos cloth ini memiliki luas tanah sebesar 82 meter persegi dan juga luas bangunan sebesar 240 meter persegi. Nah, luas kamar di kos cloth sendiri itu berkisar antara 18 sampai 25 meter persegi yang pastinya sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pribadi. Berada di Jalan Haji Koja 1, Pusat Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Ini ada desain kos dan spesifikasi produk. Jadi kos cloth ini memiliki 10 kamar tidur yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pribadi seperti meja belajar, kasur, AC, dan juga lemari pakaian. Dan di setiap kamar ini sudah tersedia kamar mandi dalam. Terus juga dilengkapi dengan dapur bersama yang sudah ada di setiap lantainya. Kos cloth sendiri ini juga mempunyai parkiran yang cukup luas sehingga para penghuni kos cloth yang memiliki kendaraan pribadi tidak khawatir akan lahan untuk mereka menempati kendaraan pribadi mereka. Terus untuk harganya sendiri itu per kamarnya berkisar antara 2.500.000 rupiah. Dapat parkiran yang cukup luas, lalu terdapat 2 kamar tidur dan juga dapur bersama, lalu ada tangga untuk menuju di lantai atas. Lalu untuk lantai 2 dan 3 itu memiliki layout yang sama, yaitu terdapat 4 kamar tidur dan dapur bersama, juga dilengkapi juga terdapat tangga untuk menuju di lantai atas. Lalu yang terakhir ini lantai paling atas itu terdapat rooftop yang biasanya digunakan sebagai tempat fungsional, bisa untuk menjemur pakaian ataupun
untuk para penghuni kos klov ini bersantai ataupun mereka bisa juga untuk mencuci pakaian di rooftop. Yang pertama di aspek sumber daya manusia dulu, ini adalah bagian dari kepemilikan Kosklov, di mana Kosklov ini adalah perusahaan yang berbentuk perorangan atau sole proprietorship. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan bagian aspek kedua. Mungkin untuk di layar bisa diklik linknya. Jadi di perhitungan pertama itu adalah perhitungan harga pokok produksi. Di sini saya menetapkan ada dua biaya. Yang pertama itu ada biaya tetap. Ini include semua fasilitas dan jatuhnya itu aset tetap karena biaya ini yang kami keluarkan sebesar ini totalnya itu biaya tetap 2,3 M sekitar segitu. Ini akan kami keluarkan sekali saja gitu. Lalu yang kedua ada biaya variabel untuk listrik, air dan internet sebesar 9 juta. Nah, ini perhitungan ini nominal ini kami dapat dari perhitungan 1 tahun gitu. Jadi di perhitungan kami ini 9 juta itu kami memproyeksikan bahwa listrik, air dan internet ini hanya akan mengeluarkan biaya sekitar 750.000 per bulan. Lalu di sini ada total biaya produksi sebesar 2.400 sekian. Unit produksi kami ini adalah 10 unit atau 10 kamar. Lalu yang di bawah ada harga pokok produksi sebesar 240 juta rupiah. Rugi di sini, ini indikator pertamanya itu ada pendapatan penjualan sebanyak 300 juta. Ini didapatkan dari sheets yang tadi yang proyeksi penjualan. Lalu ini ada HPP yang tadi sheets pertama itu sebesar 240 juta 151.500. Lalu ada gross profit margin ini 59 juta sekian. Biaya operasional yang kami keluarkan ini ada 9 juta. Lalu EBIT ini atau laba operasional kami keluarkan sebanyak 50 juta 858.500. Lalu ada tax dan interest. Tax dan interest ini kami dapatkan dari perhitungan yang tadi di HPP, lalu kami kalikan dengan tax daerah Depok sebesar 0,15%. Lalu yang terakhir ada net earnings atau laba bersih sebesar 47.368.500 rupiah. Lanjut. Lalu di sini ada perkiraan biaya investasi. Perkiraan biaya investasi yang kami dapatkan di sini adalah sebesar 2,6 miliar. Nah, di sini kami kategorikan juga menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada aset tetap. Aset tetap itu seperti yang tadi ada di sheet HPP. Lalu yang ke-7 ini ada gaji karyawan. Ini biaya operasional. 9.600.000 ini kami proyeksikan bahwa untuk gaji karyawan, kami akan menggaji karyawan kami itu sebesar 800.000 rupiah per bulan. Jadi ini perhitungan untuk setahun. Lalu yang ke-8 ini bangunan kos. 9 ini tadi biaya variabel masuknya itu ke jenis biaya operasional yaitu sebesar 9 juta. Ini ada dana darurat. Dana darurat ini kami sisihkan sebanyak 258.751.500 karena konsiderasinya karena adanya kami khawatir akan adanya hal-hal yang tidak terduga di masa depan sehingga memang bisnis kami ini harus menyiapkan dana darurat. Ini ada balance sheet dari Kosklov. Nah, di sini kami melihat bahwa kas kami semakin bertambahnya waktu, yaitu selama rentang waktu 10 tahun ini bertambah. Jadi kas kami ini bertambah terus dan terus. Lalu di sini total aset pada tahun 2024 contohnya ini ada 2,7 miliar. Lalu di sini ada kewajiban kami memang sengaja buat ini nol karena sekali lagi kami menggunakan sumber pembiayaan pribadi, dana pribadi dibagi menjadi 4 masing-masing pemilik sehingga kami tidak mempunyai kewajiban atau beban apapun yang harus dibayarkan. Dan lalu di bawahnya ada ekuitas. Ekuitasnya itu contohnya di 2024 ini ada sekitar 2,7 M. Jadi jadi dapat kami simpulkan bahwa ini neraca dari Kosklov kami, total ekuitas dan asetnya itu bisa dilihat sama ya teman-teman. Jadi memang ini balance semuanya. Hitungan
modal kerjanya. Yang pertama ini ada aset lancar. Aset lancar ini tadi didapat dari neraca. Lalu kewajiban lancar karena once again kita nggak punya kewajiban atau beban untuk membayar apapun, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan pada kewajiban ini adalah 0 rupiah. Lalu kebutuhan modal kerja di tahun pertama dan tahun 10 tahun ke depan itu sama jumlahnya. Jadi memang ini proyeksi untuk 2024, tapi sebenarnya ini untuk 10 tahun ke depan dan jumlahnya sama.